Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Oh, saya dari Prodi D3 Teknologi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang functional test. Ya, yang pertama, apa itu functional test? Ya, functional test merupakan salah satu tipe dari software test untuk menguji suatu aplikasi dari segi fungsional. Di dalam fungsional ini, tes sebagian besar kita menguji database dan user interface. Pengujian ini didasarkan pada analisis spesifikasi, fungsionalitas, dan komponen atau sistem. Yang selanjutnya, tujuan dari functional test. Uh, yang pertama itu mainline fungsional, yaitu fungsi utama dari suatu aplikasi yang biasa disebut epipet atau skenario test positif. Tujuan utama dari functional test ini untuk memastikan suatu aplikasi itu berjalan sesuai dengan requirement. Yang kedua itu basic usability, yaitu suatu aplikasi dapat digunakan dan dimengerti dengan baik oleh user. Kadang aplikasi ini terdapat produktur, produktur dan bit book secara menggunakan aplikasi. Yang selanjutnya itu yang ketiga basic accessibility, yaitu user dapat mengakses suatu aplikasi pada berbagai operation system, browser, dan device. Di beberapa studi kasus, suatu aplikasi hanya bisa digunakan pada beberapa operation system, browser, dan device. Yang keempat itu error kondisi, conditions, yaitu kondisi error yang selalu muncul di berbagai skenario. Dengan adanya tes ini, uh, diharapkan sebuah tim mampu menampilkan respon yang dapat dimengerti oleh si user. Yang selanjutnya, terdapat langkah-langkah functional test. Yang pertama, itu create test data atau input values, yang dimana sebelum menyiapkan data untuk tes, alangkah baiknya kita memahami requirement, selanjutnya membuat dokumen skenario test atau yang sering disebut dengan test case. Yang kedua itu execute test case, yaitu melakukan pengujian berdasarkan test case yang berdiri dari skenario tes positif dan skenario tes negatif. Ah, ini juga bisa ditambahkan dengan explorate test atau yaitu tes di luar lingkup test case. Yang ketiga itu compare actual and expected output, yaitu setelah melakukan ujian kita dapat hasil yang tes yang biasa disebut dengan actual output. Sedangkan expected output adalah output yang diharapkan berdasarkan test case, yaitu atau membandingkan actual dan expect output jika keduanya sudah sama. Ada test case bisa ditandai dengan status base. Yang selanjutnya ada jenis-jenis functional test. Yang pertama itu unit test, yang dimana dilakukan pertama kali oleh developer sebelum deliver ke QA. Jenis pengujian perangkat lunak di mana unit individu dan komponen perangkat lunak diuji. Yang kedua integration test, yang dimana dilakukan oleh developer setelah unit test dan sebelum deliver ke QA. Pengujian ini menggabungkan unit individu dan diuji sebagai kelompok. Yang selanjutnya Nah, yang ketiga itu smoke test, di mana dilakukan setelah rilis aplikasi yang bertujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik dan stabil. Contohnya aplikasi mobil Tokopedia setelah rilis versi 1.12 untuk memastikan grafik user interface berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu sanity test, yang dimana dilakukan setelah smoke test, tujuan untuk memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik setelah adanya minor change dari aplikasi. Yang selanjutnya, hmm, yang kelima itu regression test, yang dimana dilakukan setelah sanity test yang berkonsentrasi pada semua bagian berfungsi atau tidak. Yang bertujuan untuk mengontrol dan mengonfirmasi bahwa perubahan kode baru tidak mengaruhi fitur yang ada. Yang keenam, usability test, yang dimana dalam lingkungan seperti production, produk diekspos ke aktual user dan diuji, kenyamanan pengguna diperoleh dari dan feedback yang diterima. Yang selanjutnya kelebihan dari functional test itu yang pertama, menghasilkan produk yang minim bug. Yang kedua, memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Yang ketiga, memastikan berfungsinya semua fungsi aplikasi atau perangkat lunak maupun produk. Selanjutnya, memastikan bahwa perangkat lunak atau produk berfungsi seperti yang diharapkan. Yang selanjutnya, itu meningkatkan kualitas produk. Kekurangan dari functional test ini, yang pertama itu dapat melewatkan kesalahan kritis dan logis dalam sistem.
karena ada yang miss dan dalam requirement dan development. Yang kedua bukan jaminan perangkat lunak itu go live sehingga dibutuhkan non-functional testing. Yang ketiga itu kemungkinan melakukan pengujian berlebihan tinggi karena melakukan skenario skenario tes yang sama berulang kali. Yang selanjutnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.